Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kami dalam rangkaian hal-hal yang telah banyak dilupakan, dilalaikan oleh sebagian besar dari kita kaum muslimin dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kali ini, hal yang akan kita sampaikan adalah yang berkenaan tentang salat, yaitu tentang masalah sutrah dalam salat. Ini juga perkara yang hampir terlupakan. Ya, bila kita masuk di masjid-masjid kaum muslimin, kita akan sangat jarang menemukan orang yang konsisten menggunakan sutrah, atau mungkin sekedar tahu kalau itu merupakan syariat. Ketika seorang itu hendak sholat harus ada sutrah. Apa itu sutrah? Sutrah adalah batas, sebuah batas yang dibuat oleh orang yang sedang sholat di depannya, sehingga bila ada orang yang lewat, dia tidak melewati antara dia dan sutrah itu, tempat sujudnya itu, tapi orang akan lewat dari belakang tempat itu, sehingga sholatnya aman. Nabi SAW sangat-sangat menekankan masalah sutrah ini. Bila kita melihat dari kondisi sholatnya Rasulullah SAW, dari apa yang disampaikan oleh para sahabat Nabi SAW, kita akan dapati bahwa sholat Rasulullah SAW itu senantiasa dengan sutrah. Ya, dengan sutrah. Banyak dalam hadis-hadis Rasul disebutkan. Misalnya seperti yang diriwayatkan dari jalannya Abu Dzar radhiyallahu an, Rasul bersabda, "Idza qama ahadukum yusalli," bila di antara kalian ada yang berdiri hendak salat, ya, fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rahl. Sungguhnya sudah cukup baginya sutra apabila ia itu meletakkan sesuatu di hadapannya setinggi pelana belakang kuda. Ya. Atau dalam riwayat lain disebutkan, idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithlu mu'khiratir rahli, bila di antara kalian sudah meletakkan sesuatu di hadapannya seukuran, ya, bagian belakang pelana kuda, ya, falyusalli, maka hendaklah dia mulai salat. Wala yubali man marra wara'a dzalik, dan tidak perlu dia khawatir bila ada orang lewat di belakang itu. Ya. Kemudian Ibnu Umar juga menceritakan, kana idza kharaja, Rasulullah SAW apabila keluar, ya, safar dan sebagainya, idza kharaja yaumul Id, ya, untuk salat Id, ya, amara bil hirbati, maka beliau akan menyuruh untuk diletakkan tombak di depannya. Fatuda'u baina yadayhi, diletakkan di hadapan beliau ketika beliau jadi imam, fayusalli ilaiha, maka Rasul pun kemudian salat menghadap tombak tersebut yang telah diletakkan menjadi sutrah beliau. Nah, ini kondisi solatnya Rasulullah SAW, begitu memperhatikan yang namanya sutrah. Ya. Berikutnya Rasul juga perintahkan atau melarang kita dari solat tanpa sutrah. Dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya, dari jalannya Ibnu Umar, yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dengan sanad yang sahih, Rasul mengatakan, la tusalli illa ila sutratin, jangan kalian salat kecuali sudah menghadap sutrah. Subhanallah, ini sebuah syariat yang sangat besar, yang sangat diperhatikan, ditekankan oleh Nabi SAW, bahwa ketika orang hendak salat, hendaklah ada sutrah di hadapannya. Buat sutrah. Jangan sampai dia salat di hadapannya terbentang luas tanpa ada batas. Rasulullah tidak demikian petunjuknya. Beliau membuat sutrah. Terkadang beliau menjadikan sutrah itu tembok, terkadang beliau menjadikan sutrah itu ranjang beliau, terkadang beliau menjadikan sutrah itu pohon, terkadang beliau menjadikan tombaknya yang ditancap. Saking menjaganya Nabi kita SAW tentang sutrah ini. Maka oleh karena itu kita akan dapati para sahabat Nabi SAW juga menjaga hal yang demikian. Adalah Abdullah bin Umar yang banyak meriwayatkan hadis ini. Beliau kalau hendak salat kemudian tidak menemukan tembok atau tidak menemukan tiang untuk dijadikan batas, maka beliau akan menyuruh budak beliau yang bernama Nafi'. Ya, wahai Nafi', duduk kamu di depanku.
kemudian Rasulullah sholat di belakangnya. Agar ada sutra. Umar radhiyallahu ta'ala an, bapaknya dari Abdullah bin Umar, pernah melihat ada seorang sholat. Ada 2 tiang di hadapannya, dia sholat di antara 2 tiang itu. Maka Umar memegang pundak orang itu, ditarik untuk sholat di belakang tiang. Tujuannya apa? Agar ia sholat menghadap sutra. Begitu luar biasanya syariat sutra ini dijaga oleh Rasulullah SAW, dijaga oleh para sahabat Nabi SAW. Maka selayak dan sepantasnya lah kita untuk menghidupkan ini semua. Sekali lagi, ini di antara sunnah yang banyak dilupakan, yang dilalaikan oleh kita. Sangat jarang kita menemukan hal demikian. Ya, sangat jarang. Ya. Padahal ini adalah sesuatu yang senantiasa dikerjakan, dilakukan oleh Nabi SAW. Saat kita berbicara sutra, maka itu berkenaan juga dengan larangan kita membiarkan orang lewat di hadapan kita ketika sholat. Jangan sampai saat sholat kemudian orang lalu lalang di hadapan kita. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah SAW, dan dalam itu terdapat dalam banyak hadis yang telah datang dari Nabi SAW. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalannya Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana ahadukum yusalli," bila di antara kalian sedang sholat, "fala yada ahadan yamurru baina yadayhi," maka jangan dia biarkan orang lewat di hadapannya. Ya. Fa in aba, artinya tahan orang itu, jangan biarkan lewat. Kalau orang yang mau lewat ini ngeyel, nggak mau diberitahu jangan lewat, ditahan dia masih mau lewat, kata Rasulullah, fa in aba falyuqatilu fa inna ma'ahu qarin. Maka dia lawan orang ini, ya, yang sholat juga menahan orang itu sekuat tenaganya, ya, fa innahu ma'ahu qarin, karena bersama orang ini qarin, ya, syaitan. Ya, karena dalam redaksi yang lain Rasul katakan fa innahu syaitan, sungguhnya orang ini adalah syaitan. Ya. Kenapa? Karena dia ingin lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Ya. Jadi ini 2 hal yang berkaitan. Pertama, anjuran membuat sutra. Ya. Dari apa? Dari kondisi Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW begitu konsisten terhadap hal ini. Yang kedua, larangan Rasulullah SAW sholat kecuali sudah ada sutra. Ya. Yang ketiga, bagaimana para sahabat begitu menghidupkan dan menjaga namanya syariat sutra ini. Sampai Umar menarik seorang yang sedang sholat tidak menghadap sutra untuk diletakkan di belakang sutra. Bagaimana Abdullah bin Umar tidak mendapatkan sutra, tetapi beliau menyuruh, ya, budak beliau, maula beliau, Nafi', untuk duduk, ya. Kemudian Ibnu Umar sholat menghadap Nafi'. Ini syariat sutra. Maka alangkah indahnya, alangkah bagusnya bila syariat ini kemudian kita hidupkan lagi, kita semarakkan lagi, sehingga kita akan mendapati, ya, kaum muslimin di masjid-masjid mereka antusias ketika mereka sholat, mereka menghadap sutra. Ya. Paling minim, sebagian disebutkan dalam hadis tadi, mu'akhiratul rahal, setinggi bagian belakang pelana kuda. Ketika orang naik kuda ada pelana, di belakang itu ada naik sedikit. Ukuran itu, ya, kurang lebih sekitar 2/3 dari lengan kita ini, ya, dari ujung jari sampai ke siku ini. 2/3-nya, ukuran itulah tingginya. Ya, ada sebagian ulama mengatakan cukup sedar garis saja, namun hadis ini dhaif. Ya, maka paling sedikit adalah seukuran 2/3 dari ukuran lengan kita ini, ya, tangan kita ini, tangan kita sampai siku ini. Kemudian kita pun bila ada orang lewat di belakangnya tidak ada masalah. Ya, tapi kalau orang lewat di hadapan kita, di antara kita sutra, maka ini yang harus kita tahan, jangan kita biarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan taufik kepada kita untuk bisa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, serta menghidupkan sunnah-sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa afna walhamdulillahi rabbil alamin.